Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wahyu semuanya? Alhamdulillah kita kembali dalam acara bincang bersama sahabat Wahyu. Kali ini kita akan membahas terkait pajak. Jadi tema kali ini kita akan membahas terkait pajak naik di kala pandemi, kebijakan zalim. Nah, untuk itu langsung saja tidak usah berlama-lama lagi. Kita sekarang ditemani oleh Direktur Pamong Institute, yaitu Bang Rocky Almaroki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, ini tersiar kabar bahwa pemerintahan rezim Jokowi berencana akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN. Kebijakan tersebut akan diterapkan pada tahun depan guna mengejar target penerimaan negara 2022. Kemudian ternyata tidak hanya PPN, namun juga PPH atau pajak penghasilan juga berpotensi dinaikkan. Ini apa tanggapan Bang Rocky terkait rencana pemerintah untuk menaikkan pajak ini, Bang Rocky? Ya, pertama menaikkan pajak di musim pandemi di saat rakyat dalam kesulitan. Ini bukan pemerintahan yang membantu rakyatnya berarti. Justru pemerintahan yang menambah beban rakyatnya. Jadi ini menurut saya bukan pemerintahan yang baik, tapi pemerintahan yang zalim ini. Jadi kalau dia melihat rakyatnya sedang susah, semestinya dibantu dengan berbagai cara. Nah, termasuk jangan membebani. Sudah tidak membantu, malah mau membebani dengan menaikkan pajak, itu namanya zalim. Artinya dia tidak membantu, justru menindas atau menghisap. Nah ini menurut saya pemerintah seperti ini mestinya tidak melakukan kebijakan dalam situasi yang seperti ini dengan kebijakan yang menambah beban rakyat. Semestinya membantu rakyatnya. Jangan juga membantu tapi dikorupsi seperti korupsi bansos itu. Dia membantu dengan bantuan sosial tapi dikorupsi juga. Ini menurut saya sudah bukan karakter pemerintahan yang baik. Ini pemerintahan yang buruk kalau begitu. Jadi tanggapan saya dengan pernyataan bahwa ada rencana menaikkan pajak baik PPN maupun PPH di tahun depan 2020 dengan alasan apapun lah, mau menaikkan defisit anggaran, mau memperluas objek pajak, mau apapun, yang jelas rakyat sedang susah dalam situasi krisis ekonomi maupun krisis kesehatan, udah susah kena pandemi, sudah susah penganggurannya banyak, pendapatannya tidak ada, malah mau dibebani dengan pajak. Apapun alasannya itu bukan kebijakan yang baik dan bukan pemerintahan yang baik, justru membebani rakyatnya. Mungkin itu, Bung Wahyu. Baik, artinya memang kenaikan pajak ini justru akan memperberat kondisi rakyat Indonesia saat ini. Nah, sebenarnya memperberatnya itu di sisi mana, Bang Rocky? Kalau kita lihat misalkan rencana kenaikan pajak terkait PPN-nya ini di mana yang memberatkan, Bang Rocky? Ya, kalau PPN ini kan pukul rata semua ya. Ini jeratan luas ini. Kalau menurut saya pukat harimau ini. Begitu PPN itu dikeluarkan, semua transaksi yang dilakukan oleh publik itu terkena pajak. Nah, kalau tetap transaksi itu kena pajak, otomatis menambah beban biaya ekonomi. Nah, misalnya Anda membeli kebutuhan pokok, misalnya membeli barang di supermarket. Itu setelah itu total terakhir ada PPN berapa? 10%, 15%, terserah akan mereka menaikkan itu misalnya. Itu kan berarti harga yang seharusnya normal ditambah harga pajak. Jadi rakyat ini sudah susah, nyari uang sudah susah, pendapatan susah, pekerjaan susah, bahkan banyak yang menganggur, pendapatan tidak ada, daya beli turun, malah pajak dinaikkan. Nah ini bukan menolong rakyatnya, tapi menindas rakyat. Ini model pemerintah ini biasanya hanya dilakukan para penjajah yang berani menindas rakyatnya. Kalau pemerintahan yang merdeka mestinya menolong rakyatnya. Jadi kalau pemerintahan merdeka baik harusnya menolong rakyatnya, bukan menambah beban. Jadi kalau PPN ini kenapa saya kategorikan dia seperti pukat harimau? Ini justru dia menjerat semua transaksi publik yang terkait dengan pajak pertambahan nilai itu
akhirnya beban ekonomi publik naik, transaksi yang terjadi di publik itu dibebani pajak, akhirnya harga-harga barang juga mau tidak mau naik. Nah, kalau harga barang naik di saat kemampuan daya belinya tidak naik, itu Ya. zalim, menyusahkan orang namanya, menyusahkan rakyat. Kecuali kalau rakyatnya itu sejahtera, pendapatannya meningkat, tingkat pendidikannya tinggi, ekonominya bagus, pengangguran tidak ada, nah itu Ya. mungkin tidak membebani rakyat. Tapi kalau sekarang situasi membebani rakyat sekali dengan kenaikan PPN itu. Nah itu di titik itu, kenapa PPN itu kalau dinaikkan memang pendapatan negara jadi banyak gitu, bisa naik banyak. Tetapi itu diambil justru di tengah penderitaan rakyat dan kesulitan rakyat. Nah itu yang harusnya tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi melayani rakyat dan mengurus rakyatnya dengan baik. Baik, artinya selain PPN yang memang kita sudah jelaskan di depan tadi sangat merugikan. Nah, kemudian dengan PPh ini itu ada 4 lapisan, Bang Rocky, yang memang besaran tarif yang akan ditingkatkan ataupun dinaikkan, yaitu yang 50 juta sebesar 5%, kemudian yang kedua adalah pajak di atas 50 juta hingga 250 juta itu 15%, dan di atas 250 juta sampai 500 juta 25%, dan di atas 50 juta 500 juta maaf dikenai PPh sebesar 30%. Apakah ini 4 lapisan ini memang semuanya akan merugikan atau memang ada lapisan yang paling terdampak, Bang Rocky? Ya, kalau saya melihat ini kan pemerintah punya skema ya. Iya. Dia ingin melihat kalau pendapatan makin naik, dia naikkan juga Iya. porsi pajaknya. Ya memang ada aturannya di undang-undang tentang penghasilan pajak penghasilan. Pajak penghasilan, ya. Ya, itu Undang-Undang Undang-Undang nomor 36 17. 2008 ya. Nah, Iya. itu memang ada dasar dia situ. Cuma kan dia akan revisi lagi untuk sesuaikan dengan kebutuhan dia yang rencana mau dinaikkan. Memang kalau dia menaikkannya itu di level 50 juta sampai 250 juta menjadi 15%, yang mungkin awalnya cuma 10% atau 5% misalnya, dinaikkan itu Iya. dapat banyak gitu. Karena kan range yang rata-rata pendapatan Iya. orang itu paling banyak segitu. Jadi kalaupun di lapis keempat ada yang pendapatan di atas 500 juta akan dikenain pajak misalnya 30%, itu kan hanya Iya. beberapa orang yang punya, yang bisa punya Betul. pendapatan segitu. Artinya itu bisa diabaikan lah. Tetapi kalau kita lihat yang antara 0 sampai 50 itu kan banyak. Tapi tidak Ya. sebanyak yang 50 sampai 200 250. jutaan. Nah, itu kalau 15% itu kan paling banyak karena kita ukurnya begini. Kalau 50 juta setahun, itu kan berarti sebulan rata-rata 4,5 juta lah, misalnya begitu ya. Jadi 4,5 juta per bulan itu berarti sudah kena pajak 15%. Kan lumayan besar itu. Iya. Jadi 15% dipotong. Nah, ya orang yang punya pendapatan 4 jutaan itu banyak gitu. Jadi saya lihat pemerintah mungkin punya data bahwa oh ini segmen yang bisa dapat banyak di situ misalnya. Makanya dia Iya. ambil dia cluster antara 50 sampai 250 itu paling banyak lah. Jadi mungkin hampir hampir sebagian besar penduduk kita pendapatannya masih di seputar itu. Antara 50 sampai 250 juta per tahun. Jadi kalau 50 juta per tahun itu kan berarti sekitar 4,5 juta per bulan. Iya. 5 jutaan per bulan. Nah, itu rata-rata orang paling banyak pendapatannya segitu. Nah, akhirnya kalau itu yang dijaring itu dapat banyak. Yang pemerintah dapat banyak. Tapi harus diukur juga. Orang pendapatan 4,5 juta, 5 juta per bulan itu, misalnya kalau dia hidup di Jakarta, kontrak rumahnya 1 juta, itu kan berarti tinggal 3,5 juta itu misalnya. Nah, kalau dia punya anak 3 misalnya, ada yang kuliah, dia kos di tempat lain lagi, itu tiap bulan dia harus menyiapkan 1 juta misalnya. Ada Iya. 3 orang berarti 3 juta, habis uangnya. Nah, keluarga itu sudah tidak makan lagi gitu. Belum untuk transport dan seterusnya gitu. Nah, itu berarti kan memang yang disasar itu berarti orang yang punya pendapatan 5 juta itu kan sebenarnya kalangan menengah bawah itu. Belum belum orang yang settle itu, belum orang yang punya menikmati hidup. Orang-orang yang belum punya rumah misalnya, orang yang Iya. kendaraan masih pakai kendaraan umum gitu. Nah, itu disasar pajak sebesar itu juga gitu.
dan itu paling besar. Nah, menurut saya ini juga betul akan dapat banyak misalnya, tetapi motifnya itu bukan motif pemerintahan yang baik. Jadi, jadi di saat rakyat yang daya belinya cuma segitu-segitunya, pajaknya dinaikkan. Jadi motivasi menaikkan pajak itu motivasi yang buruk dari sebuah spirit pemerintahan yang baik. Karena pemerintahan yang baik itu lebih banyak melayani daripada memungut atau menarik. Nah Hmm. itu. Jadi kalau pemerintahan lebih banyak menarik daripada melayani rakyatnya, ini bukan pemerintahan yang baik. Pemerintah itu dibentuk untuk mengurus urusan rakyat, melayaninya, melindunginya, menjaga keamanannya, kemudian mensejahterakannya. Jadi Hmm. bukan dibentuknya suatu pemerintah itu memang hanya untuk menarik-narik pajak aja, bukan. Jadi justru tujuan utama itu menjaga keamanan rakyatnya, melindunginya, kemudian mencerdaskannya, kemudian memberikan kesejahteraan untuknya. Nah, kalau kesejahteraannya sudah sangat baik, ya wajar kalau rakyat itu bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah. Dan memberikan kontribusinya kan tidak harus dengan pajak. Jadi ini cara-cara pandang sudut pandang pemerintahan kapitalistik menurut saya. Semua harus disedot dengan pajak, rakyatnya harus dipajaki. Pemerintah itu kalau ada rakyatnya berusaha, misalnya menjadi seorang tukang cukur misalnya. Ya. Tukang cukur itu kan kalau dia sehari bisa apa menghasilkan 200.000 misalnya, itu kan pendapatan sebulannya berarti sekitar 5 juta atau 6 jutaan. Ya. Berarti kan sudah kena pajak tuh, masuk Ya. kena pajak yang besar. Itu tukang cukur coba bayangkan. Sebenarnya negara itu harusnya berterima kasih ada tukang cukur mau mencukur. Coba bayangkan kalau dia memegang guntingnya itu untuk menodong, merampok, itu kan negara lebih repot lagi gitu. Ya. Jadi ini cara berterima kasih sebuah negara kepada rakyatnya, kepada seorang tukang cukur tadi. Jangan ditarik pajak dong. Hmm. Justru diapresiasi. Anda sudah menjaga keamanan, tidak menambah kekacauan misalnya. Coba Anda bayangkan kalau tukang cukur tadi menggunakan pisau cukurnya untuk menodong orang. Itu kan sudah menimbulkan keresahan. Fungsi negara Ya. untuk menertibkan, menjaga keamanan sudah hilang di situ. Oleh karenanya wujud terima kasihnya negara kepada seorang tukang cukur semestinya adalah berterima kasih dengan tidak usah menarik pajak, itu berterima kasih. Dia sudah mau berusaha dengan membuka cukur itu udah bagus menolong kita, menolong pemerintah, juga menolong rakyat yang lain supaya aman, tertib, tidak terganggu. Ada yang menggunakan pisau cukur yang menodong orang, itu udah keamanan sudah terganggu. Negara sudah terganggu. Jadi negara tidak terganggu saja dia mencukur menggunakan pisau cukurnya dengan tepat, menggunting orang, tidak menggunting leher orang. Nah itu sudah bagus itu. Artinya pemerintah berterima kasih. Nah kalau itu mau dipajakin lagi, kapan negara berterima kasih kepada rakyatnya? Nah ini mungkin yang harus diorientasi ini. Dihentikanlah paradigma pemerintahan yang kapitalistik. Bagaimana ketika pemerintah menggunakan dalih bahwa untuk memperkecil defisit APBN akibat pandemi COVID saat ini, apakah hal itu bisa diterima, Bang Rocky? Ya kalau menutup defisit APBN itu defisit itu kan bisa dua ya Hmm. perspektifnya. Defisit itu terjadi karena uang yang masuk dengan uang yang keluar tidak seimbang, itu defisit. Lebih banyak Ya. uang yang harus dikeluarkan. Cara sederhana adalah bukan memperbanyak pembelanjaan. Kan sederhana begitu. Kan Ya. pilihannya itu belanjanya tetap, pemasukannya ditambah, Ya. atau belanjanya dikurangi, pemasukannya tidak usah ditambah. Kan sama itu. Hmm. Jadi kalau menurut saya cara mengurangi defisit negara itu tidak harus mengejar dengan menambah pajak dalam situasi sulit ini. Pemerintah harus prihatin lah, turunkan pengeluarannya. Yang nggak perlu itu jangan dipaksakan. Mau pindah ibu kota kah, pindah ibu negara kah, terserah itu bukan hal yang urgen dalam situasi sekarang ini. Gitu. Ya. Kenapa masih berambisi yang aneh-aneh gitu? Di saat rakyat susah bahkan mau membebani gitu. Itu paradigma yang menurut saya argumen yang tidak tepat. Itu argumentasi kapitalistik, Hmm. bukan argumentasi pemerintahan yang baik. Itu sangat kapitalistik. Jadi orientasinya dia maunya apa, tetap jalan. Kalau kurang tarik pajak. Nah itu Hmm. model-model kapitalistik yang tidak punya rasa empati kepada penderitaan rakyatnya. Ini pemerintah yang miskin empati. Nah, gitu posisinya. Baik.
Kemudian saya baca di CNBC Indonesia tanggal 20 Mei 2021 Bang Rocky, bahwa judulnya terkait kebijakan Sri Mulyani, PPN naik, PPh diubah, dan tax amnesty. Di sini ada kritik dari anggota DPR yaitu Pak Misbahun, bahwa beliau menyatakan bahwa rencana kenaikan PPN ini mengundang langkah tersebut dianggap seperti era VOC atau disebut dengan company gitu. Menurutnya jajaran Kemenko itu sudah kehilangan akal sehat dan kreativitas untuk menggenjot penerimaan, Bang Rocky. Apa tanggapan Bang Rocky terkait kritik Pak Misbahun ini, Bang Rocky? Ya, satu sisi itu pendapat yang rasional ya, bahwa memang pajak itu kan warisan para penjajah. Jadi Belanda dulu ketika menjajah negeri ini, dia butuh biaya operasional, kurang biaya operasional, dia naikkan pajak, dia tarik pajak dari rakyat. Atau dia narik upeti dulu bahasanya kan gitu ya. Ya mau upeti, mau retribusi, mau pajak, mau apa namanya, itu menarik dan menambah beban rakyat. Itu kan hanya istilah yang aneh-aneh saja itu. Nah, beda kalau dia orientasinya apa zakat misalnya. Kan berbeda motifnya. Saya ingin menjelaskan. Kalau zakat itu kan orang melakukan itu karena dia terdorong ingin beribadah. Tidak terpaksa gitu ya. Zakat itu kan tidak dipaksa itu. Dia karena motifnya ingin ibadah dan ingin beramal dengan amal yang terbaik supaya dia mendapat balasan di akhirat nanti dengan kehidupan yang lebih baik. Nah, kalau pajak ini kan tidak ada jaminan di akhirat lebih baik gitu kan. Nah, ini kan pajak itu dia dilakukan dengan paksaan. Jadi setiap warga harus dipaksa, dipungut pajaknya secara paksa. Kalau tidak bisa diberikan hukuman. Kan beda dengan zakat. Kalau zakat itu kan karena kesadaran beribadah. Jadi normanya agak berbeda. Nah, penjajah itu kan yang memperkenalkan pajak. Dulu rakyat Nusantara ini sebelum Belanda datang, gitu ya. Sebelum Belanda datang menjajah, entah itu namanya VOC, kayak mau namanya Vereniging Oost-Indische Company ataupun apa namanya, atau kalau bahasa kampung orang bilang company, gitu. Apapun sebutannya, itu kan mereka datang ingin menjajah dan mengambil kekayaan alam di sini, dan mereka juga bukan hanya mengambil kekayaan alam, menyedot, membebani dengan pajak atau upeti gitu. Nah itu kan tradisi jahiliyah itu kalau di zaman kita bilang itu tradisi penjajah yang jahiliyah. Nah posisi ini kan sebenarnya jangan dilanjutkan kalau sudah merdeka. Masa penjajahnya sudah pergi, watak-watak penjajahnya yang menyedot, menghisap rakyatnya, memajaki rakyatnya masih dilanjutkan lagi gitu. Harusnya kan rakyat ini diberikan kemerdekaan lah, jangan lagi ditarik-tarik pajak, disedot-sedot beban itu gitu. Udah merdeka masih juga tradisi company kok dilanjutkan. Jadi menurut saya itu pernyataan yang mungkin melihat dari lirik sejarah ya. Saya melihatnya lebih jauh dari itu pajak ini memang warisan para penjajah. Nah kalau budaya Islam kan tidak. Jadi dulu ketika Belanda masuk kan rata-rata di Nusantara ini dipimpin oleh kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan-kesultanan Islam. Dalam sistem kesultanan itu yang dikenalkan zakat, bukan pajak. Jadi sultan-sultan itu menerima zakat dari rakyatnya. Dan zakat itu kan berbeda motifnya dengan pajak. Kalau pajak dipaksa oleh negara dan kalau tidak mau bisa didenda. Kalau zakat itu kan kesadaran orang untuk beribadah. Sehingga orang membayar pajak itu dengan sedikit terpaksa. Atau kalau membayar zakat itu dengan riang gembira. Karena keikhlasannya tinggi dan ingin mendapatkan pahala, bukan mendapatkan yang lain. Nah itu perbedaannya di situ. Sehingga motif untuk menarik pajak saya pikir ini memang tradisi para penjajah yang diberlakukan di Nusantara. Padahal sebelumnya yang terjadi tradisinya adalah zakat, gitu ya. Zakat itu ditarik oleh penguasa Muslim, baik itu sultan maupun khalifah yang menarik zakat daripada kaum muslimin. Dan itu kan zakat itu ada berbagai macam ya, ada zakat mal, ada zakat fitrah dan seterusnya. Itu pembahasan tersendiri lah. Jadi kalau kita lihat memang ini motifnya adalah motif negara kapitalis yang memang hanya taunya menarik pajak dari rakyat dan itu tradisi itu kok dilanjutkan gitu, walaupun kita sudah merdeka. Baik, saya baca di pamongreaders.com tanggal 29 Mei 2021 Bang Rocky,
Saya melihat tulisan Bang Rocky dengan judul Pajak Naik Kebijakan Zalim, Ciri Pemerintahan Mulkan Jabarian. Nah, sahabat Wahyu ini agak bertanya apa yang dimaksud dengan ciri pemerintahan Mulkan Jabarian ini, Bang Rocky? Iya, iya, iya. Itu memang saya tulis untuk konsumsi kalangan teman-teman yang memang berkecimpung di dunia pemerintahan. Bahwa memang selama ini dalam dunia pemerintahan yang kita pahami kan pendapatan negara itu sumbernya ke pajak itu karena memang kita hanya tahu di situ. Padahal itu adalah kebijakan zalim. Zalim itu kan menzalim orang lain atau menindas orang lain posisinya termasuk rakyatnya sendiri. Beda dengan zakat tadi. Nah, kenapa saya bilang ini ciri pemerintahan Mulkan Jabrian? Karena di dalam satu hadis itu Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan klasifikasi pemerintahan itu ada 5 masa. Jadi dalam satu hadis riwayat Ahmad itu pemerintahan itu ada 5 masa. Masa pertama adalah masa kenabian, sudah berlalu itu ketika Rasul wafat. Kemudian masa kedua adalah masa khilafah alamin haji nubuah, masa kekhilafahan yang mirip dengan pemerintahan para nabi. Jadi itulah pemerintahan para khalifah, yaitu sahabat Rasul, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Utsman dan Ali dan seterusnya lah. Jadi kalau kita melihat itu bahwa Rasul ketika wafat mewariskan sistem pemerintahan yang bernama khilafah, pemimpinnya namanya khalifah. Bukan mewariskan kerajaan, bukan mewariskan kekaisaran, bukan juga mewariskan sistem autokrasi atau republik, bukan juga. Jadi khas, makanya dalam sejarah disebutnya pengganti Rasul itu disebutnya khalifah, bukan presiden, bukan raja, bukan kaisar, bukan perdana menteri, bukan. Jadi ini juga ingin meluruskan sejarah bahwa memang sistem pemerintahan yang diwariskan Nabi itu adalah sistem kekhilafahan dan pemimpinnya disebut khalifah. Maka setelah Nabi itu pemimpinnya bukan presiden, bukan khalifah, bukan kaisar, bukan raja, tapi khalifah. Itu clear. Nah, fase ketiga itu adalah pemerintahan mulkan azon. Jadi para penguasa yang menggigit kekuasaannya, maksudnya menggigit itu tidak ingin melepaskan kekuasaannya, kecuali kepada keturunannya atau kepada kerabatnya. Nah itu juga terjadi ketika para penguasa itu tidak menyerahkan kepada publik kekuasaannya itu, tetapi menyerahkan kepada dinasti kekuasaannya. Nah itu yang terjadi di masa raja-raja. Jadi raja itu kan begitu dia turun kekuasaannya, maka yang melanjutkan adalah keturunannya. Jadi sekarang itu misalnya di Inggris itu ada Pangeran Charles itu di Inggris. Sampai sekarang belum bisa jadi raja karena rajanya masih hidup gitu. Ratunya masih hidup kan gitu. Jadi nggak pernah bisa jadi raja itu. Jadi nggak tahu nanti seandainya tunggu ratunya mati baru dia bisa. Nah itu sistem bahasa dalam kata Nabi itu mulkan azon. Pemerintahan yang menggigit kekuasaannya, tidak mau melepas kepada publik. Nah, dalam Islam itu kalau sistem khilafah itu diserahkan kepada publik. Makanya Abu Bakar itu dipilih, Umar juga dipilih dan ditunjuk gitu ya. Yang memilih ya publik gitu. Bukan karena diwariskan, bukan. Rasul juga tidak mewariskan, tapi Khalifah Abu Bakar kan dipilih gitu. Dipilih oleh rakyat kemudian dibaiat. Nah, itu dalam Islam itu mengoreksi itu. Nah, itu udah kembali kepada mulkan azon tadi, fase ketiga. Nah, ada fase keempat, yaitu mulkan jabriyatan atau mulkan jabarian. Nah, mulkan jabrian itu ciri-cirinya itu bukan kekuasaannya yang digigit, tapi dia otoriter, zalim, menindas rakyatnya, menghisap rakyatnya. Nah, itu posisinya itu. Jadi kalau sistem kerajaan itu kan karena dia sebenarnya orang baik gitu ya, bijak, tapi dia tidak mau melepaskan kekuasaannya kepada orang lain. Tetapi kalau yang ini tidak. Dia bisa aja bukan karena keturunannya, bukan karena kerajaannya, tapi dia mengambil dari lain, tapi dia zalim. Dia zalim itu pokoknya otoriter, diktator. Jadi dia maunya itu ya itu gitu. Jadi bikin legalitas ya itu. Nah ini yang terjadi di masa-masa pemerintahan kapitalistik, di mana rakyatnya dihisap dengan berbagai pajak dan pungutan. Apapun namanya, mau namanya retribusi, mau namanya PPH, mau namanya PPN, mau namanya apalagi itu, iuran, mau apalah itu yang jelas mengambil uang dari rakyat disedot gitu untuk kepentingan mereka. Nah itu namanya mulkan jabriyatan. Dan dia tidak mau lagi tunduk dengan hukum-hukum yang diturunkan oleh Sang Pencipta alam semesta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mau.
Dia maunya ya memang karena otoriter dan diktator, dia maunya hukum itu dari dia. Itulah apa pemerintahan yang diktator. Dan ini fase keempat. Jadi kalau kita lihat ciri-ciri pemerintahan yang banyak menghisap rakyat, menindas rakyat, mementingkan kelompoknya, nah itulah ciri-ciri mulkan jabriyatan. Jadi ditunjukkan dengan ciri pemerintahan yang tidak peduli dengan rakyat, mau dia kena pandemi, mau kena kesusahan, yang penting pajak ditarik. Ah, itu pemerintahan yang luar biasa itu. Nah, yang kelima, fase yang kelima itu kata Nabi adalah kembali kepada khilafah ala minhaji nubuwah. Jadi kembali lagi kepada sistem pemerintahan khilafah fase pemerintahan kelima, yaitu khilafah ala minhaji nubuwah. Sistem pemerintahan khilafah yang mirip kepada masa Nabi yang kedua. Nah, ini yang apa fase ini yang kemudian Nabi terdiam dan tidak ada lagi fase berikutnya kecuali nanti akan akhir zaman yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Jadi setelah fase kekhilafan alamin haji nubuwah itu baru nanti ada akhir zaman. Tapi berapa lama waktunya fase itu ya kita tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas fase itu ada. Nah inilah yang saya sebutkan tadi kenapa kita ada di fase keempat. Karena ini luar biasa zalimnya. Ketika rakyat susah, sedang kesulitan ekonomi, sedang diancam dengan wabah pandemi, datang ancaman baru rencana dinaikkan pajak. Ini kan bentuk teror baru ini gitu. Bentuk ancaman baru. Orang sudah ketakutan dengan wabah corona misalnya, sudah takut, waspada, datang lagi kewaspadaan baru yaitu rencana dinaikkannya pungutan pajak baik PPN maupun PPh. Entah pungutan apa lagi nanti gitu. Nah, ini menurut saya yang tidak adil. Nah, kalau tidak adil berarti zalim gitu. Nah, apalagi ada kabar bahwa tetap rencana ada tax amnesty ataupun apa pengampunan ada tax holiday untuk apa para apa pengusaha besar misalnya gitu. Nah, ini apalagi menambah ketidakadilan itu gitu. Di saat rakyat yang apa sulit dipajaki, di saat lain masih ada lagi yang mau diberikan keleluasaan kebijakan khusus. Nah, ini menurut saya memang yang perlu saya jelaskan bahwa fase pemerintahan itu di situ. Kenapa saya sebut mempertanyakan ya, apakah betul kita melakukan jabrian? Ya faktanya kalau dia melaksanakan itu ya memang masuk ciri-cirinya seperti itu. Nah, artinya ada indikasi kuat masuk ke ciri-ciri Iya, pemerintahan. makanya kita berharap dan menasihati pemerintah ini jangan melakukan ciri-ciri melakukan jabrian lah gitu. Nah, gitu. Jadi walau alam, apakah nanti kalau bisa dia memberikan ciri-ciri yang kelima, jangan ciri-ciri yang keempat. Artinya masih ada satu fase yang memang bisa kita gapai ya, harus dia mempercepat fase yang kelima itu. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau menerima atau tidak, fase itu berjalan. Jadi kalau ada yang menolak istilahnya, saya tidak mau fase kekhilafan itu ada. Itu sunatullah itu. Suka atau tidak akan dilalui juga gitu. Entah dia menikmati atau tidak, pasti akan dilewati. Karena itu adalah sunatullah dan itu sudah disampaikan dalam hadis. Dan hadis itu tidak ada yang bohong. Gitu. Hadis itu bukan pernyataan politik, bukan janji politik seperti berapa puluh janji yang tidak ditepati itu kan. Nah, hadis itu enggak. Hadis Rasul mengatakan bahwa Rum akan ditaklukkan. Ditaklukkan betul itu. Jadi memang pernyataan Rasul itu memang hukum gitu. Jadi kalau udah dibilang bahwa ada fase kelima, ya nanti akan terlewat juga fase keempat dan kelima itu. Jadi 5 fase itu sudah kita lalui, nubuah sudah, khilafah sudah, mulkan adzon, mulkan jabrian ini, dan kelak akan ada fase khilafah ala minhaji nubuah. Jadi itu keniscayaan. Menurut saya ya nggak usahlah pobi-pobi amat dengan istilah khilafah itu, karena itu udah keniscayaan yang pasti akan dilewati masanya gitu. Tinggal kita bagaimana mempersiapkan menjadi orang yang baik gitu, di muka bumi ini. Saya pikir itu, Bung Wahyu. Baik, luar biasa perbincangan kita hari ini, Bang Rocky. Kita sampai di segmen apa kata mereka. Ini ada sahabat Wahyu, Pak Edi. Pak Edi ini bertanya, Bang Rocky, apakah ada pemerintahan ataupun apakah pemerintahan itu bisa berjalan tanpa pajak gitu? Sedangkan kita ketahui ya negara-negara bangsa yang ada sekarang mayoritas mendapatkan pemasukan itu dari pajak, Bang Rocky. Iya. Ya mungkin kalau kita bayangkan pemerintahan kapitalistik sekuler sekarang ya mungkin nyaris tidak ada satu pemerintahan yang tidak bisa lepas dari pajak. Dari awal negara-negara sekuler itu kan tidak paham bagaimana mengelola negara tanpa pajak.
Mereka nggak paham. Nah, kalau mereka mau saja belajar, kalau mau belajar kepada sistem pemerintahan Islam dalam sistem khilafah itu banyak sejarah mencatat. Salah satunya Umar bin Khattab misalnya, itu tidak tanpa pajak. Abu Bakar tidak menarik pajak. Tidak ada PPN, PPh itu. Umar bin Abdul Aziz bahkan hanya butuh waktu 2 tahun 137 hari bisa semua rakyatnya sejahtera tanpa memungut pajak, coba. Bahkan dia kesulitan menyalurkan hasil zakat. Nah, coba bayangkan itu. Jadi apa mungkin pemerintahan itu bisa tanpa pajak? Faktanya sejarah mencatat ada dan mungkin. Nah, kalau dalam lingkungan kita yang dekat, misalnya di Brunei Darussalam, itu kan negara kecil ya. Iya. Brunei Darussalam. Itu kan tidak ada PPh, PPh-an itu tidak ada. Jadi rakyat ditarik pajak penghasilan ke apa itu tidak ada itu. Mereka bisa hidup, mereka bisa survive. Nah, tapi memang kesultanan ya dia bentuknya. Kesultanan itu hampir mirip kekhilafahan, cuma memang dia kecil di bawah kekhilafahan. Mungkin sekarang karena nggak ada khilafah dia sendirian. Jadi posisinya gitu. Nah, apa mungkin kita melakukan itu? Mungkin. Negara kita ini sangat kaya raya, kekayaan alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat banyak. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan tepat. Selama ini kita mengelola tidak dengan tepat, menyerahkan kekayaan alam itu kepada yang bukan hak, diserahkan kepada perusahaan-perusahaan, sehingga yang untungnya perusahaan. Kenapa nggak dikelola oleh negara sendiri, kemudian digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat? Kan bisa. Tapi justru diserahkan kepada perusahaan-perusahaan asing, perusahaan lain. Nah itu menurut saya ada kekeliruan kita. Ya karena mengelolanya dengan kapital. Kita hanya menarik pajak dari mereka. Padahal itulah ciri khas pemerintahan kapitalistik yang zalim, itu pasti menarik pajak. Dan itu adalah tradisi penjajah yang jahiliyah. Padahal tradisi kita kan sebenarnya tadi saya bilang, kalau Umar bin Abdul Aziz cuma butuh waktu 2 tahun 137 hari tanpa memungut pajak, rakyatnya bisa sejahtera. Pertanyaannya, ada nggak kepemimpin sekarang yang mau berani seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Masalahnya mendengar kata khalifah aja sudah fobia, itu persoalannya gitu. Apalagi mau mencontoh itu, nggak berani dia. Nah, kita mendorong supaya pemerintah ini rakyatnya diurus, dilayani dengan model yang tidak harus menarik pajak. Kalau di zaman Umar bin Abdul Aziz itu bisa rakyatnya sejahtera semua dan tidak ada yang berhak menerima zakat, bahkan bingung itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz mau menyalurkan kemana. Nah sekarang kebalikannya, kita tuh bingung mau cari uang kemana, bahkan mau cari pinjaman kemana itu udah bingung sekarang. Umar bin Abdul Aziz dulu bingung mau menyalurkan, memberikan uang ini kemana. Gitu. Semua orang tidak mau menerima uang lagi, semua orang sudah kaya raya, makmur, sejahtera, makanya dia kirim ke luar negeri kan gitu, ke daerah-daerah luar. Nah itu bingung. Nah sekarang ini kan kebalikannya, kita bingung mencari uang, bahkan mencari pinjaman. Mau menarik pajak, menarik zakat sedikit yang masuk. Padahal kalau rakyatnya sejahtera itu seperti Umar bin Abdul Aziz, harta berlimpah, harta zakat berlimpah. Padahal zakat itu dibayar tanpa paksaan dan orang membayarnya dengan bahagia karena kesadaran yang tinggi ingin beribadah dengan memberikan amal terbaik. Kan zakat itu begitu. Makanya kalau menurut saya coba paradigma pemerintah dirubah. Jadi coba sekarang orientasinya jangan menarik-narik pajak lah. Cuma kan artinya sebenarnya gini Bang Rocky, bukan mungkin atau tidak mungkin ya Bang Rocky, artinya secara sejarah, fakta ataupun contoh yang pernah diterapkan ada. Nah, ini tinggal kembali kepada kita mau atau tidak begitu mungkin Bang Rocky. Betul. Jadi persoalannya kan mau atau tidak kita melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah sukses memimpin negara tanpa menarik pajak. Seperti Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Abu Bakar Siddiq dan seterusnya itu kan tidak pakai narik-narik pajak seperti sekarang ini. Mikir PPN mau naik 15%, mau naik 10%, mau naik berapa persen, kan tidak mikir begitu. Dia urus rakyatnya dengan baik, rakyatnya berusaha dapat harta besar, dia memenuhi standar membayar zakat. Zakatnya itu bisa berlipat-lipat, kalau semakin kaya pasti zakatnya besar. Padahal zakat cuma ditentukan 2,5%. Tidak sebesar-besar seperti kita tentukan sampai berapa tadi? 15%. 15%. Sampai 20%, 30%. Itu namanya menyiksa rakyatnya itu, atau menindas rakyatnya. Nah itu paradigma itu yang tidak ada. Nah kita perlu memperkenalkan sekaligus memberikan informasi bahwa ada sistem pemerintahan dulu yang tidak pakai pajak-pajakan itu. Bisa jalan. Bahkan dulu tambang minyak belum digali,
tambang migas belum digali, tambang kekayaan alam emas belum digali, mereka bisa mengurus rakyatnya dan bisa sejahtera. Kenapa sekarang tambang minyak sudah digali, tambang emas di Papua sudah digali, hutan-hutan sudah digunduli, kok rakyatnya tidak sejahtera, masih perlu pajak lagi. Nah itu harus introspeksi diri, betapa kekayaan alam yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak bisa kita nikmati mensejahterakan rakyat. Betul, dalam Islam itu fokusnya tidak menarik rakyat dengan berbagai pungutan, termasuk pajak-pajak yang aneh-aneh itu, PPN, PPh, dan seterusnya. Memang dalam kondisi tertentu bisa saja negara menarik pajak atau deribah, tetapi itu hanya dalam kondisi yang sangat mendesak dan tertentu saja, misalnya dalam kondisi bencana alam dan seterusnya. Memang negara bisa membebani rakyat dengan pajak yang memang kalau diperlukan, dan itu hanya khusus orang-orang yang kaya saja. Jadi orang kaya di negara khalifah itu mungkin dalam suatu hal tertentu bisa saja ditarik pajaknya, tetapi tidak selalu ditarik pajak, tidak setiap saat ditarik pajak. Jadi pajak itu dimungkinkan dalam sistem khilafah hanya kalau memang sangat-sangat diperlukan. Tapi itu jalan terakhir, dan memang fakta dalam sejarah jarang itu digunakan karena faktanya negara selalu dalam kondisi banyak sekali harta berlimpah karena zakat yang dibayarkan oleh rakyat itu berlimpah, bahkan menyalurkannya susah. Dan memang kita harus pahami juga bahwa orientasi negara dalam konteks kapitalistik sekarang memang lebih banyak orang bermewah-mewahan, ingin membangun ini, membangun itu gitu ya. Membangun istana yang megah, membangun jembatan yang besar, tapi bukan fungsionalnya, membangun tol yang panjang, tapi faktanya juga mungkin belum terlalu diperlukan misalnya gitu ya. Membangun bandara yang megah, faktanya belum ada yang mau pesawat yang mau mendarat di situ misalnya gitu. Itu hanya bermegah-megahan dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam sistem khilafah itu tidak orientasinya fisik begitu, tapi pelayanan kepada publik. Selain publik dilayani dengan baik, uangnya ada, uangnya dikembalikan kepada publik untuk pelayanan. Sehingga pemerintahan yang ada itu betul-betul terasa untuk keberadaannya untuk melayani publik, bukan untuk menghisap. Karena pemerintahan yang baik itu pemerintah yang banyak melayani daripada pemerintah banyak menarik dari rakyat atau membebani. Nah ini mungkin yang perlu saya tegaskan bahwa dalam sistem Islam juga ada sebenarnya istilah pajak atau doribah, tetapi itu digunakan hanya cadangan, tidak digunakan untuk seperti sekarang menjadi pendapatan tetap. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, jazakallah khairan Bang Rocky atas penjelasannya. Artinya memang di dalam Islam ada pajak, namun pemberlakuannya itu dikala memang negara sedang menghadapi bencana ataupun dalam kondisi urgent, tidak dilakukan dan itu pun dibebankan kepada orang-orang yang mampu atau memang pengusaha atau orang-orang yang kaya, tidak kepada seluruh rakyat. Nah, ini menjadi catatan kita semua. Baiklah, mudah-mudahan tema kali ini terkait pajak naik di kala pandemi, kebijakan zalim. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita terkait apa sih solusi yang harus kita ambil dalam menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi, khususnya di Indonesia ini. Itu apakah kita akan mengambil hukum Allah atau syariat Islam, atau kita akan mengambil hukum yang lainnya. Itu diserahkan lagi kepada kita mau ambil atau tidak gitu kan. Dan selaku seorang muslim yang baik, maka kita seharusnya mengambil syariat Islam sebagai aturan. Baik sahabat Wahyu semuanya, kita akhiri pertemuan bincang bersama sahabat Wahyu hari ini. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari awal sampai akhir acara ini berlangsung. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bang Rocky Al-Maroki sudah menjadi narasumber kita. Dan kepada sahabat Wahyu, saya juga ucapkan terima kasih juga atas perhatiannya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.